Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam Pekan Prapaskah yang kelima dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema berada di dalam dosa berarti mati. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 102 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayat 16 sampai dengan 20. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022, tanggal 23 Maret tahun 2021, tanggal 31 Maret tahun 2020, dan tanggal 9 April tahun 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 29. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, yang menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, betapa sukar untuk maju di dalam Tuhan. Hal ini terlihat dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Di mana untuk sesaat bangsa Israel berhasil mengalami kemajuan ketika doa dan tekad mereka menumpas bangsa Arad dikabulkannya. Namun perjalanan panjang yang meletihkan dan membosankan itu kembali membangkitkan keluh kesah mereka. Konsekuensi bagi semua orang yang menentang kehendak Tuhan adalah hukuman, dan kini ular berbisa dikirim Tuhan untuk menghukum mereka. Penumpasan sampai binasa melambangkan murka Tuhan atas bangsa yang tak bermoral dan tak tahu berterima kasih. Tuhan adalah Tuhan atas sejarah, membenci salah dan dosa dan tetap menyatakan kekudusannya. Tuhan tidak hanya menghukum, dosa akibat ketidaktaatan dan ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Tuhan harus dibayar dengan harga mahal, yaitu kematian. Jalan keluar dari salah dan dosa hanya satu, yaitu bertobat, berbalik dari dosa dan percaya kepada Tuhan. Pertobatan mereka diterima Tuhan hanya ketika mereka memandang ular tembaga tanpa mengusir ular-ular lain. Tuhan tidak main-main, tetapi bertindak tegas menghukum umat yang memberontak. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh umat pilihannya, apalagi disertai dengan sikap meremehkan dan tidak menyembahnya.
Kalau dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9, diceritakan bahwa bangsa Israel harus mati karena dosa dan ketidakpercayaan mereka pada Tuhan. Maka dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30, disebutkan bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengatasi masalah salah dan dosa. Kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan bahkan bermaksud membunuhnya, Yesus Kristus berulang kali menyatakan kealahannya melalui frasa ego eimi yang muncul di Injil Yohanes 8 ayat 12, 18, 24, dan ayat 28. Dalam bagian tersebut, Yesus Kristus menegaskan bahwa Ia adalah Mesias, Anak Allah. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 21, dikatakan bahwa orang berdosa, yakni orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak dapat bersama dengannya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan mati di dalam tanda petik. Artinya tidak dapat bersekutu dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Bapa hanya dapat terjadi melalui persekutuan dengan Yesus Kristus. Sementara dalam Injil Yohanes 8 ayat 23 ditegaskan bahwa Yesus Kristus datang dari Allah Bapa. Orang yang tidak percaya dikatakan berasal dari dunia ini. Dunia menolak Allah Bapa dan karenanya dikatakan dunia yang berdosa. Sahabat Kuntum yang terkasih, ada jalinan hubungan erat antara salah dan dosa, tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan mati dalam tanda petik karena tidak memiliki persekutuan dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Salah dan dosa apapun bentuknya mengakibatkan kematian dalam tanda petik. Mati di sini berarti tidak memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Bagaimana persekutuan ini tercipta? Persekutuan hanya dapat lahir melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik atau amal ibadah, atau moral yang tinggi, atau kesalehan spiritual yang keras semata. Tanpa Yesus Kristus, ia akan mati dalam tanda petik. Tanpa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Anak Allah, manusia tetap berada di dalam salah dan dosa. Bagaimanakah kealahan Yesus Kristus terungkap? Melalui perkataan dan perbuatannya, Yesus Kristus berkali-kali mengatakan bahwa ia berasal dari Allah Bapa dan diutus oleh Allah Bapa. Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 8 ayat 23, 26, dan ayat 29. Terlebih lagi, Yesus Kristus mengajarkan bahwa kealahannya akan terungkap dengan jelas melalui salib, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 28 sampai dengan 29. Melalui perbuatan Yesus Kristus di kayu salib akan mengungkap jelas bahwa ia adalah Mesias Anak Allah dan merupakan puncak mengungkapkan dirinya. Di luar salib, manusia tidak dapat mengenal kedalaman kealahan Yesus Kristus dan memperoleh harapan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang menyelesaikan masalah salah dan dosa. Ketika Yesus Kristus menyatakan hal ini dan akhirnya banyak orang yang percaya kepadanya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 30. Sahabat Kuntum yang terkasih, tanpa iman kepada Yesus Kristus, maka manusia tetap berada di dalam salah dan dosa. Berada di dalam salah dan dosa berarti mati dalam tanda petik, karena tanpa persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.